Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizka Maharani Putri, perwakilan dari kelompok 5. Ingin mewawancarai salah satu perusahaan ekspedisi JNT untuk mata kuliah riset operasional. Oke, di sini saya udah bersama salah satu karyawan di JNT. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Kenalkan, saya Aulia, saya QC untuk di sini ya, untuk JNT Express Tambun Utara 02. Kita lanjut ke pertanyaannya ya, Kak. Ya. Nah, gimana alur paket dari agen JNT ke gudang sortir sampai akhirnya ke konsumen? Kalau untuk alur dari penjual, biasanya mereka kirim ke JNT terdekat. Mereka udah kirim ke JNT terdekat, nanti untuk JNT terdekat tersebut memproses paket, terus ada transit antar gudang besar, baru ke tempat untuk pengirimannya ke masing-masingnya gitu. Itu pertanyaan kedua ya, Kak. Ya. Apa penyebab paket telat sampai? Kalau telat sampai itu banyak penyebabnya ya. Yang paling sering mungkin paket bocor atau rusak, terkena conveyor, atau ada keterlambatan di JNT pengirim, atau ada masalah di perjalanan paling. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana JNT menjamin keamanan barang yang dikirim? Untuk menjamin keamanan barang pada saat penjual atau pengirim mengirimkan paket, biasanya JNT sudah punya packing standar. Jadi kalau misalnya paketnya belum sesuai packing standar, biasanya kita notice untuk Kak, ini tolong packingannya kurang standar, kita nggak bisa kirim. Kalau mau ditambahkan, kita sarankan untuk packing kayu, bubble atau sebagainya gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa bedanya cara kerja pengiriman JNT sama yang reguler? Kalau untuk yang cepat dan biasa, kita punya estimasi waktu yang lebih cepat dan pelayanan yang lebih cepat karena paketnya itu dipisah. Paketnya dipisah dan diprioritaskan, makanya paketnya bisa lebih cepat daripada yang biasa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kurir menangani paket yang alamatnya susah dicari atau penerimanya nggak ada di tempat? Oh ya, biasanya kita hubungin dulu ke nomor yang tertera. Tapi kita punya standar, kalau misalnya dalam 3 kali pengiriman sudah tidak bisa dihubungi dan tidak ada di tempat, paketnya akan kita retur gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau paketnya hilang atau rusak, gimana proses ngurus klaimnya, Kak? Kalau untuk dari e-commerce itu udah ada otomatis ya, namanya auto claim. Kecuali untuk paket-paket reguler, kita ada penggunaan form claim, nanti kita mintakan invoice dan data-data dari si pengirim. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak, untuk mengirim ke daerah yang jauh atau pelosok, JNT punya cara khusus nggak? Nggak ada, cuman untuk JNT ini sudah seluruh Indonesia. Cuman paling ada paling waktunya yang agak lama karena kan jauh gitu doang. Pertanyaan selanjutnya, jika ada event besar seperti 12, bagaimana JNT mengatur paket agar tidak menumpuk? Kalau untuk menumpuk sih biasanya pasti numpuk banyak. Kalau kita paling tambah orang, tambah kurir, tambah SDM ya, terus kita push untuk sprinternya agar lebih cepat pengirimannya, dan kita kan memang untuk pengiriman dari gudang besar ke sininya sudah dibagi menjadi beberapa rate, jadi kita usahakan untuk paketnya nggak numpuk gitu. Nah, selanjutnya ya, Kak, seberapa penting sistem lacak tracking buat JNT, Kak? Kalau lacak sangat penting karena kita semua ngelihat alurnya dari trackingan gitu ya, entah ada paket bermasalah atau paket kendala itu bisa dilihat di trackingan gitu. Selanjutnya ya, Kak, bagaimana JNT menghadapi komplainan konsumen? Untuk komplainan konsumen sendiri, kita sudah punya tiket, jadi kita punya platform. Jadi untuk e-commerce itu udah ada tiketnya sendiri, kita bisa komplain ke call center atau ke platform-platform si e-commerce-nya tersebut. Nanti komplainan mereka akan masuk ke kita sesuai cabangnya masing-masing. Nanti dari cabangnya harus men-solving si permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya ya, Kak, bagaimana cara JNT tahu jika konsumen puas atau tidak dengan pelayanannya? Oh ya, biasanya kalau misalnya rating kepuasan itu adanya di platform. Jadi dari platform mereka bisa kasih bintang.
dari kasih bintang itu mereka biasanya juga bisa kasih entah keterangan gitu ya kalau mereka puas atau tidak puas dengan kita gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana koordinasi customer service dengan tim lapang atau kurir dalam menghadapi komplainan konsumen? Kita punya, balik lagi ya, kita punya platform sendiri, jadi komunikasi antara call center dengan kita tim di lapangan sudah ada aplikasinya sendiri, terus kita komunikasi di situ. Jadi kalau misalnya ada komplainan dari call center langsung diinfoin ke kita gitu ya, Kak ini ada komplainan, tolong cepat ditanggepin ya gitu, cepat diselesaikan. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Kak, masalah apa yang paling sering dihadapi oleh tim customer service? Kalau yang paling sering sih mereka biasanya kebanyakan buru-buru minta paketnya dikirim, atau maksudnya menanyakan kenapa paketnya kok belum sampai, atau kalau paketnya juga kok ini kayaknya udah dikirim tapi kok belum sampai ke saya gitu. Yang paling sering itu. Selanjutnya, gimana cara JNT menenangkan konsumen jika ada masalah paket? Oh ya, biasanya kita komunikasi tetap sama customer untuk kita jelaskan tentang kendala apa yang ada pada saat itu ya. Jadi misal paketnya bocor, kita pasti komunikasi, Bu, Pak, ini paketnya bocor, apakah ingin dilanjut kirim atau tidak, atau ingin langsung diretur atau bagaimana gitu. Kalau mereka tetap bersedia untuk menerima, tetap kita antarkan, tapi kalau mereka tidak bersedia, biasanya kita bantu retur. Bagaimana cara JNT memilih dan melatih kurir-kurirnya? Biasanya kita ada training. Kalau pertama kan pasti interview dulu, dari interview kita punya kesulitan, lalu habis itu kita ada training setiap ada pembaruan aplikasi atau update tentang operasional. Lalu selanjutnya Kak, apakah ada target atau standar khusus untuk kurir agar kerja bagus? Ada, tentunya ada ya. Kalau target, semua kurir di sini punya target, kita push tiap harinya, kita pantau. Jadi kalau misalnya mereka belum mencapai target harian atau target bulanan, pasti kita info. JNT menjaga agar kurir tetap aman dan selamat selama perjalanan. Kita selalu info ya untuk safety kurirnya sendiri, untuk mereka juga selalu menjaga barangnya mereka, terus mereka juga harus hati-hati karena mereka bawa barangnya banyak, biasanya dengan cara yang menyusun paketnya dengan baik gitu kan ya, terus kondisi mereka juga harus fit. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, apakah JNT punya pusat mengawasi agen mitranya agar performa tetap bagus? Iya, tetap balik lagi ke yang tadi, karena kita punya semuanya terpantau ya untuk target-target. Jadi untuk mitra-mitra pun atau agen-agen kecil itu tetap dalam pantauan induknya gitu. Jadi kita tahu dia kirimnya hari ini berapa, dia kurang berapa. Selanjutnya ya Kak, apa saja keputusan yang harus diambil manajer operasional JNT tiap harinya? Paling kalau misalnya ada problem itu harus cepat ngambil keputusan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung dari manajer operasional mengambil keputusan kalau kita harus mengubah caranya. Misalnya problem apa, kita harus mengubah caranya jadi kayak gini, atau ada tiba-tiba kena naik, dia ngambil keputusan untuk kenapa SDM atau apa gitu. Selanjutnya, bagaimana JNT menggunakan data untuk efisiensi? Data untuk efisiensi biasanya gini, untuk yang performanya kurang paling ya, untuk performanya kurang atau ada kendala-kendala pada dia, kalau sudah kita infoin berkali-kali tapi masih kurang juga, biasanya kena di efisiensinya gitu. Inovasi teknologi apa yang baru diterapkan? Untuk inovasi baru biasanya kita itu yang QR. Jadi untuk customer biasanya kan kalau kirim paket menunggu untuk adminnya yang input. Kalau ini enggak, sebenarnya customer bisa tinggal scan barcode, mereka bisa input sendiri. Input sendiri itu kan lebih mempercepat ya. Jadi dia dari rumah atau dia ada juga aplikasi JNT. Jadi dari rumah dia sudah ketik dulu nih nama pengirimnya siapa, nama penerimanya siapa, isi barangnya apa, beratnya berapa. Nyampe sini nanti terbitlah nomor order. Jadi nyampe sini mereka nggak perlu nunggu lagi. Jadi tinggal kasih nomor order,
pusatnya langsung. Jadi